Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali encang-encingnya Babe di channel Surya Ngobak Kripto. Channel yang buat sama-sama kita belajar mencari tahu dunia cryptocurrency. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, sehat selalu, dan dimurahkan rezekinya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Surya Ngobak Kripto, karena sebagian dari profit channel ini jika berkembang akan kita sumbangkan buat saudara-saudara kita yang kelaparan di Surya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan kali ini adalah kita akan mencoba membahas P-Network. Jadi kemarin tuh gue udah dapet undangan KYC atau verifikasi data diri supaya kita bisa menggunakan koin P-Network kita ya nanti setelah mainnet terbuka. Karena syarat untuk mengklaim menggunakan koin P-Network kita adalah harus lulus KYC ya. Kalau kalian udah menambang koin P-Network tanpa melakukan KYC, Anda tidak akan bisa mencairkan koin P-Network yang udah kalian tambang. Jadi usahakan kalau emang kalian udah menambangnya itu harus melakukan KYC, karena developer menyediakan fitur KYC ini agar tidak ada robot-robot ataupun satu orang bermain banyak akun ya. Jadi koin P hanya bisa diklaim satu orang, satu ID ya, satu identitas, tidak bisa satu orang, nggak bisa banyak akun. Oke. Jadi mohon maaf gua nggak bisa ngerekord proses KYC-nya karena itu pagi-pagi dan bangun tidur gua nganggur kesiangan. Jadinya gua nganggur kesiangan. Jadinya tuh videonya udah gue bikin sih, udah gue record, tapi kualitasnya sangat buruk ya pagi-pagi. Tapi gue akan memberikan kisi-kisinya bagaimana gue menjalani prosesnya ya. Jadi tuh setelah gue nganggur kesiangan, gue lihat ada notif dari aplikasi P-Network kalau gue sesi penambangan harian gue udah berakhir ya. Anda gue jadi mau klik petirnya lagi. Nah gue klik dah tuh, ceprot, gue klik kayak gitu kan berjalan lagi tuh sesi penambangannya. Setelah itu langsung muncul pop up undangan dalam bahasa Inggris ya, yang itu kira-kira kalau diartiin Anda memenuhi syarat untuk melakukan KYC, dan itu gue dikasih arahan buat ngeklik pop up-nya, diarahkan ke P browser ya, diarahkan ke P browser. Nah saat gue ke P browser itu pakai wifi nggak bisa ya, nggak tahu kenapa nggak bisa tuh. Gue sempet wah kok nggak bisa nih, terus gue ganti ke pakai data dan itu langsung bisa. Nah nanti kalau buat kalian yang misalkan ada problem sama kayak gue pakai wifi nggak bisa, silakan ganti ke data ya, karena kayaknya di P browser nggak support menggunakan wifi kayaknya apa, emang kebetulan doang. Terus kalau udah KYC terus akun lu disetujuin, akan ada kayak gini ya. Lu buka di P browsernya, di bagian fitur KYC akan kayak gini kalau udah disetujuin ya, bacaannya diterapkan, Anda lulus KYC, status aplikasi Anda diterapkan, Anda lulus KYC, aplikasi KYC Anda telah selesai dan disetujui. Apakah Anda ingin membantu validasi Pioneers? Nah, lu kalau mau jadi validator lu bisa klik aja.
Bisa klik kayak gini nih kalau mau jadi validator. Tuh kalau kayak wifi nggak support. Sebenarnya gue pengen bahas mengenai ini gimana caranya menjadi validator, tapi karena wifi-nya nggak browser nggak support pakai wifi, gue akan coba ke pembahasan lain ya. Nah kalau udah disetujuin apa namanya KYC, kita lulus KYC, lalu bisa cek lagi di menu pojok kiri atas ke bagian mainnet, lalu lihat lagi daftar periksa mainnetnya. Nah kalau yang belum KYC pasti dia sampainya di nih berkomitmen pada konfigurasi penguncian kan. Kalau gue udah KYC udah sampai ke sini nomor 5 dan nomor 6, gue udah centang semua dan koin P-Network gue berhasil untuk digunakan nanti kalau udah proses KYC terbuka. Mudah-mudahan aja ada manfaatnya ya, dan mudah-mudahan yang belum dapat undangan segera mendapatkan undangan untuk melakukan proses KYC. Terus ngapa sih kita harus KYC? Penting gak sih? Ngapa sih kita harus repot-repot kayak gini? Menurut lo harus gak sih lo ngeklaim koin lo? Harus gak? Tentu saja harus ya, karena percuma lo lambang lama-lama kalau koinnya nggak bisa lo klaim atau nggak bisa lo cairin, nggak bisa lo basahin kantong lo, percuma aja. Terus gimana kalau nanti udah KYC projectnya nggak berjalan, gimana? Kalau udah KYC projectnya nggak jalan gimana? Apa yang lo lakuin dengan koin lo? Apakah koin P-Network itu bakal jadi sampah atau enggak? Apakah cuma sekedar angka-angka doang? Nggak bisa buat basahin kantong lo. Kira-kira gimana? Kalau lo punya project yang udah dipegang oleh 250 juta pemegang koin lo bakal lo apain koin lo? Kalau lo yang bikin project mungkin iya lo frustasi, tapi ini sekelas P-Network yang penciptanya kita udah tahu ya, dosen di Stanford University dengan gelar master di bidang blockchain komputer. Dan kabar angin pun berhembus, dia adalah guru dari Vitalik Buterin, pendiri Ethereum yang dulu juga koinnya dibagi-bagiin penambang Ethereum saat itu di tahun kisaran 2013-an ya kalau nggak salah ya. Kalau ada yang tahu bisa dikoreksi di kolom komentar. Itu perharinya penambang Ethereum mendapatkan 5 Ethereum sehari awal-awalnya ya. Dan sekarang harga Ethereum, kalau waktu itu lu ikut nambang sehari 50 Ethereum, saat ini harganya 30 juta per 1 Ethereum. Lu kalau punya itu udah pasti jadi duit, udah pasti cair kantong lo ya.
Nih real harga menurut Coin Market Cap. Kalau lu punya Ethereum, lu mau kemanain aja bisa. Lu mau keliling dunia, lu mau belanja, lu mau aset, lu mau jadiin dolar, lu beliin koin-koin lain, bisa. Satunya 30 juta. Kalau dulu lu ikut nambang sehari 50 Ethereum, sekarang lu udah nggak ada di Indonesia pasti. Pasti udah keliling benua. Tapi sayang sekali orang Indonesia waktu itu pada nggak percaya project dari Ethereum yang memberikan koinnya cuma-cuma untuk validasi transaksi jaringan Ethereum yang dibayarnya sehari 50 Ethereum. Awal-awal Ethereum berjalan ya. Dan itu kita sudah melewatkannya. Sekarang ada Pi Network yang lo dikasih gratisan dengan klik lambang petir. Dan juga harus KYC. Tapi kalau KYC terus kita udah lulus, projectnya nggak berjalan gimana? Teknologi dari Pi Network nggak kalah dari teknologinya Ethereum ya. Ethereum emang dia ekosistemnya luas. Koin Ethereum lu bisa beli koin apa aja, lu bisa kemanain aja, dan itu udah pasti cair, jadi duit nggak bakal ditolak. Lu kalau punya itu lu nggak bakalan ditolak buat jual, pasti selalu cair. Teknologi Pi Network juga akan berkembang ke Web3 dan seluruh ekosistem apapun bisa dibangun di atasnya ya. Seperti DeFi, Decentralized Finance, game, NFT, marketplace. Seluruh apapun pengembang yang mau masuk ke dalam jaringan Pi Network itu sudah pasti banyak ngeliriknya. Lu mau naruh produk apaan aja akan dilihat oleh 50 juta pendownload jaringan Pi Network. Jadi kalau lu yang punya duit gede, pengusaha gede, pasti lu mau memasarkan produk lu yang dilihat banyak orang kan. Itu logika dan nggak bisa dibantah oleh siapapun. Itu udah pasti, nggak mungkin lu punya duit gede mau naruh produk lu di kebun, nggak mungkin. Pasti lu naruh yang bakal orang lihat banyak. Dan juga dengan 50 juta pemegang koinnya, ini yang kita lihat di Coin Market Cap sekarang adalah kita lihat coba exchange atau daftar pertukaran yang menawarkan aset-aset kripto, menjual beli aset-aset kripto, di mana tempat aset kripto diperjualbelikan, dan juga tempat launchingnya aset-aset kripto yang mau diperjualbelikan. Masing-masing exchange menawarkan pilihan yang berbeda. Masing-masing pertukaran atau masing-masing pasar dari kripto menawarkan cara yang berbeda untuk mendapatkan cuan dari cryptocurrency. Ini adalah di dalam Coin Market Cap peringkat 1 pertukaran terbesar di seluruh dunia ditempati oleh Binance. Semakin koin kripto di listing di banyak tempat, harga pasti bakalan up. Kita lihat Binance. Peringkat
Exchange di seluruh dunia ini nggak asal taruh ya, nggak asal naruh, nggak asal jemblak tahu-tahu ada di situ, nggak asal. Peringkat ditentukan dengan jumlahnya market cap dari exchange itu ya. Semakin besar duit yang beredar di situ, jual atau beli atau investasi, itulah yang akan menempati posisi tertinggi. Yang semakin besar akan semakin tinggi. Volume 24 jam nih Binance. Lu hitung itu berapa nol angkanya. 209 triliun rupiah sehari pertukaran duitnya. Tuh lu baca sendiri ya. Ini menurut data di CoinMarketCap. Volume 24 jamnya 209 triliun. Jadi bukan duit receh-recehan di bawah kasur, bukan. Ini nyimpennya aja juga bank juga belum tentu bisa naruh duit segede banyak, kecuali exchange cryptocurrency. Data menurut CoinMarketCap. Apa yang gue sampaikan menurut data CoinMarketCap ya. Terus di CoinMarketCap itu jumlah exchange yang terdaftar, ada pertukaran-pertukaran ya, atau lu kalau mau jual beli aset itu di tempat exchange namanya. Ada 525 seluruh dunia. Kripto seluruh dunia sekarang ada nih ini nih. Nih yang atas. Seluruh aset kripto ada 19.472 aset yang beredar di seluruh dunia. Market cap keseluruhan cryptocurrency 18 tuh 2 3 4 5 18 berapa tuh? Bingung kan lu ngitungnya, banyak banget angkanya. Nah, itu udah pasti gede banget ya. Susah dihitung. Kalau selama 24 jam nih, selama sehari ini volumenya seluruh kripto itu 2 3 4 5 sejuta, semiliar, setriliun, 1107 triliun dalam satu hari orang yang duitnya beredar jual beli atau investasi di dalam cryptocurrency dalam sehari itu 1107 triliun. Data yang cukup mencengangkan. Terus gimana sih Pinetwork ini bakalan harganya? Apakah koin kita ini benar-benar bakal berharga apa enggak ya? Terus kita capek-capek kayak nunggu selama beberapa tahun, kira-kira bakalan jadi duit apa kagak ya? Oke. Buat lo yang udah setiap hari melakukan sesi penambangan, gue akan mencoba menganalisis proyeknya di channel Surya Ngubah Kripto. Di channel lain belum tentu ada, makanya lo subrek ya. Sekelas Pinetwork yang udah dipegang oleh 50 juta user menawarkan ke pengembang yang banyak duit, misalkan ya, lu pengusaha duitnya gede, lu pengusaha apaan, ditawarin masuk ke dalam jaringan, produk lu bakal dilihat oleh 50 juta orang. Tapi dengan syarat lu harus beli koin Pinetwork buat likuiditas dari jaringan Pinetwork. Lu investasi, mau gak lo produk lu ditaruh di situ tapi lu membeli koin Pinetwork? Kalau gue sih mau ya.
Tapi yang duit udah nggak berseri, bukan pengusaha ecek-ecek yang ditawarin. Itu salah satu mungkin analisis proyek ke depan. Dan kedua, sama-sama kita udah tahu ya, Binetwork ini mempunyai teknologinya sendiri, dan salah satu koin kripto yang teknologinya paling canggih, paling cadas. Ya, paling cadas. Dengan jumlah node aktif terbanyak di dunia atau validasi transaksi nanti kalau sudah mainnet terbuka akan sangat cepat ya, karena banyak validator yang aktif buat memvalidasi transaksi di jaringan teknologi ini. Semakin banyak koin pemegang, semakin banyak koin itu dipegang orang, bakal banyak exchange yang melirik buat memperdagangkan koin itu di dalam exchange-nya. Ngapa kayak gitu? Kalau koin itu banyak pemegang, exchange yang kelas-kelas 30 peringkat dunia ke bawah, dia bakal berebutan buat melisting atau mendaftarkan koin yang udah popularitasnya udah sangat tinggi. Buat apaan? Bukan tanpa maksud, yaitu supaya memancing user, memancing investor buat menggunakan aplikasi exchange tersebut ya. Dan itu sangat menaikkan jumlah peredaran duit dari exchange itu, dan juga menaikkan jumlah downloadan dari exchange tersebut. Kalau koin-koin receh aja yang baru pada munculan ya, mereka itu nggak mungkin langsung listing di Binance di nomor 1 dunia, nggak mungkin, karena itu syaratnya project harus bagus dan koin itu terpercaya, nggak mungkin scam, nggak mungkin penipuan, itu yang bakal masuk di Binance. Kalau koin-koin recehan pasti bertahap, dia mungkin dari peringkat exchange ke 50 dunia ke bawah. Itu bertahap ya, semakin koin itu populer, semakin koin itu banyak yang pegang, semakin nanjak dia terdaftar di exchange yang terkenal. Misalkan koin A awal listing ada di masuk di exchange peringkat 50 dunia nih, AV salah. Kita ke bagian exchange dulu ya. Misalkan koin A Indodax peringkat 48 dunia. Siapa sih yang nggak tahu Indodax di Indonesia? Para pemain kripto pasti udah tahu ya, buat nyairin duitnya di Indodax, toko kripto, rekeningku, Zipmek, Luno. Ini salah satu koin Indonesia yang sudah cukup terkenal, Indodax. Peringkat dunianya 48 dunia. Terus toko kripto 58 dunia. Itu exchange Indonesia ya. Yang ini semua nih yang banyak-banyak dari internasional semua. Luno 78.
rekeningku 89 dunia, dan gue pakai rekeningku.com, aman, fee-nya kecil buat penarikannya. Juga transfer ke seluruh dunia kalau menggunakan jaringan TRC20 cuma 1 TRX atau kisaran 1000 perak. Lo mau kirim kemana pun itu 1000 perakan kalau menggunakan jaringan Tron ya. Jangan pakai jaringan IRC20, mencret lo kantong lo, mahal. Jadi kayak gitu ya, semakin banyak pemegangnya koin itu bakal, kalau koin yang pemegangnya banyak, nggak bakalan ngemis buat di listing di exchange receh peringkat 100 kayak gini nih. Exchange receh deh. Bukan receh sih, biarpun ada peringkat 80, kalau di cryptocurrency itu sangat besar juga. Kalau kita lihat datanya ya, data nih coba kita cek. Oke, koin Japan, berarti dari Jepang nih kayaknya nih exchange-nya. Kita lihat nih koin peringkat 80 dunia, peredaran duitnya dalam sehari berapa. Ini data dari Coin Market Cap langsung. Per hari ini peringkat exchange 80 dunia, duit yang beredar ada 56 miliar rupiah. Tuh, peringkat 80 dunia aja 56 miliar rupiah dalam sehari duit yang keluar masuk. Jadi koin-koin receh aja bisa menanjak dari pertama listing di peringkat 80. Semakin dikenal, semakin banyak pemegangnya, akan terus nanjak ya di listing di exchange yang peringkatnya lebih tinggi terus. Dan yang paling sulit ditembus adalah Binance, Coinbase, Kraken, FTX. Itu adalah exchange kelas atas. Cuma koin-koin yang cadas, koin-koin yang udah terbukti nggak scam, yang kapitalisasi pasar gede, yang pemegangnya banyak, baru bisa di listing di situ ya. Dan itu pun mengajukan syarat yang harus dipenuhi dari masing-masing exchange, berbeda ya peraturannya. Kalau kita mau menawarkan koin kita ke exchange tersebut supaya didaftarkan, itu masing-masing exchange berbeda. Tapi setahu gue di Binance peringkat 1 dunia pertukaran aset kripto terbesar, syarat untuk listing di Binance itu yang bilang nih CZ ya, CZ Binance, pendiri dari Binance, dia bilang sendiri syarat untuk mendaftarkan koin Anda di dalam Binance itu harus, di samping proyek yang bagus juga pemegangnya harus banyak ya. Dan si CZ bilang dia nggak peduli sama koin itu dia kenal apa enggak, yang penting pemegang banyak. Dia sudah termasuk memenuhi syarat buat terdaftar di Binance kayak gitu. Jadi P-Network dengan 50 juta pemegang, oke lah, taruh di Google Play kan jumlah downloadannya 50 juta. Taruhlah yang berhasil atau yang orang benerannya ada 30 juta user. Buat listing di Binance itu 30 juta user sangat mungkin, dengan proyek-proyek juga yang bagus ya, kayak misalkan gue udah pernah bahas ya, proyek dari P-Market Indonesia, P-Chain Mall Internasional, P-Travel, dan juga
nggak menutup kemungkinan bakal berkembang ke metaverse dan game-game. Seluruh pengembang game bisa masuk ke jaringan P-Network. Seluruh ekosistem apapun bisa masuk. Dan pendiri dari P-Network itu adalah orang yang udah kawakan di dunia kripto dan di dunia pengusaha ya. Karena Dr. Nicholas Kokalis itu pendiri dari StarX. StarX itu adalah kumpulan pengusaha-pengusaha startup di seluruh dunia yang sekarang udah sangat terkenal. Jadi kalau buat menawarkan proyek, gak usah ragu sama yang namanya Dr. Nicholas Kokalis. Jadi lu ribet-ribet KYC, ribet-ribet nambang sesi petir, gua yakin gak bakalan sia-sia, pasti akan ada manfaatnya. Itu yang udah kita review berdasarkan logika. Kalau seandainya frustasi pun proyek gak berjalan, buat listing di Binance itu sangat mungkin. Tapi P-Network mempunyai jaringan sendiri, teknologinya sendiri yang potensinya bisa melebihi Binance. Itu yang harus kita ingat. Bisa membuat exchange sendiri bernama mungkin P-Exchange. Kan udah banyak juga pionir-pionir yang membuka exchange di ekosistemnya P-Network. Potensinya bisa mengalahkan Bitcoin juga ya. Udah saatnya nih Bitcoin, udah saatnya dominasinya kita runtuhkan dengan adanya P-Network. Karena gue kesel juga kalau Bitcoin naik, kalau Bitcoin turun. Aset alternatif koin kripto semuanya juga pada mencret. Sudah saatnya kalau P-Network mainnet, sudah saatnya menggantikan dominasi dari Bitcoin. Bukan nggak mungkin ya dengan teknologi yang cadas. Ya, dengan teknologi yang cadas, pengembang apapun bisa masuk ke dalam jaringan P-Network. Kalau misalkan nanti mainnet terbuka rilis, kalau lu bisa jual koinnya, gue saranin jangan sampai lu habisin banget ya, sisain walaupun itu cuma satu, karena nggak ada yang tahu harga kedepannya bakal segimana dengan proyek dan teknologi yang cadas dan juga jaminan untuk pengembang yang mau masuk itu sangat potensial ya. Maksudnya pengembang apapun di dunia kripto yang pengalaman pasti berani buat masuk ke jaringan P-Network, karena akan dilihat produknya oleh 30 juta orang ya. Itu hitungan kasar. Kalau hitungan Google Play Store 50 juta orang. Terus apalagi yang belum kita bahas, apalagi gini aja. Nah, kita balik lagi ke ini aja nih, aplikasinya. Jadi gue ingetin ya, buat lo yang udah frustasi nunggu terlalu lama, kok nggak mainnet ya, dan lu frustasi udah uninstall, silahkan kembali lagi. Setelah apa yang gue jelasin, pasti lu ngerti kalau koin ini ke depannya bakal ada harganya ya, nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin scam, rugi kalau udah banyak yang megang, udah banyak
yang bergabung di ekosistem tahu-tahu scam rugi. Nggak mungkin developer secerdas Dr. Nicholas Kokalis, master di bidang blockchain, bakal melakukan scam di aplikasi ini. Nggak mungkin. Dan juga proses KYC yang emang membutuhkan waktu ya, 50 juta pendownload seluruh dunia. Nggak mudah untuk mengatur KYC, nggak mudah, jadi butuh waktu. Dan gua alhamdulillah udah mendapat kesempatan undangan KYC dan berhasil. Kalau udah lulus kayak gini, lu juga kalau lu belum KYC, lu penuhin lu syarat-syaratnya nih, kayak misalkan yang paling penting nih dompet ini ya. Dompet nanti buat koin pinnya ditransfer ke dompet lu nih, jangan sampai salah. Kalau salah nggak bakal ada hasilnya lo. Dan juga harus lock up ini ya, harus ini lu komit dulu. Kalau yang belum lu komit dulu nih tingkat penguncian ini nih. Karena di sini tertulis nih, berkomitmen pada konfigurasi penguncian. Anda dapat secara sukarela berkomitmen untuk mengunci sebagian dari saldo yang dapat ditransfer untuk tingkat penambangan yang ditingkatkan. Efektif 14 Maret 2022. Konfigurasi penguncian mengikat komitmen sehingga jumlah dan durasi penguncian tidak dapat diubah sebelum transfer mainnet pertama Anda. Ini catatan nih. Perintis harus berkomitmen pada pengaturan penguncian agar memenuhi syarat untuk migrasi mainnet. Nah, agar memenuhi syarat untuk migrasi mainnet ya. Jadi lu harus berkomitmen. Kalau yang belum, segera komitmen dulu biar dapat undangan. Bahkan jika mereka memutuskan untuk tidak mengunci apapun, nah, biarpun lu nggak ngunci koinnya, lu komit aja. Kayak gitu ya. Misalkan nih kayak gini. Di sini ada pilihannya tuh, lu mau kunci 25% atau berapa persen. Misalkan lu nggak mau kunci sama sekali, yang penting lu komit aja, komit. Itu menunjukkan kalau lu bukan robot ya. Itu menunjukkan kalau lu orang yang mengerti tentang tentang catatan yang diberikan yang harus dipenuhi di daftar periksa mainnet. Baiklah, mudah-mudahan yang belum dapat undangan KYC segera mendapatkan undangan ya. Nih, jadi saran gua kalau lu mau ngeklik petir ini, jangan dalam keadaan sibuk, jangan keadaan lagi gawe terus sesi penambangan berakhir, jangan lu pencet kalau lagi gawe. Tunggu istirahat, kerja istirahat atau pulang kerja baru lu klik. Takutnya pas klik muncul undangan, lu bakal kesusahan buat melakukan proses KYC ya. Karena kalau misalkan lu kelewat selama 15 menit, itu nggak bakal slot buat jatah lu KYC itu dialihkan ke orang lain kayak gitu. Karena banyaknya pionir yang menunggu KYC, jadi cuma satu orang nih dikasih waktu 15 menit buat segera menyelesaikan KYC. Jadi itu cuma muncul pop up, klik, diarahkan ke P-browser. Nah, di P-browser tuh tinggal itu doang. Foto KTP depan sama foto KTP belakang. Terus isi identitas diri ya yang lengkap, nama depan, nama belakang, alamat lengkap, terus di mana lu tinggal, di kota mana, sama provinsi mana gitu. Misalkan lu tinggal di kota Bogor, nah Bogor tuh provinsi mana, Jawa Barat kayak gitu. Jangan sampai salah datanya sesuai sama KTP ya. Kayak gitu doang. Terus
Kalau udah isi yang lengkap, dites keaktifan lu, maksudnya dites video itu lu beneran orang apa bukan. Jadi dites video, selfie sama disuruh senyum kayak gitu. Dan gua udah ngelakuin itu dan alhamdulillah lulus KYC. Jadi kalau lu yang belum, tadi udah gua jelasin ya cara-caranya. Emang gua nggak sempat nge-record karena yang tadi gua udah bilang, bangun tidur pencet petir, nganggur kesiangan, tahu-tahu dapat undangan. Gue bikin video kualitasnya buruk jadi nggak gue upload. Oke, itu aja. Mudah-mudahan kalian bermanfaat dengan channel yang dengan konten yang kita bahas di channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini kalau kalian merasa bermanfaat. Kedepannya channel ini akan berkembang untuk menjual t-shirt, kaos-kaos berlogo cryptocurrency, aset-aset kripto di seluruh dunia. Kalau emang minat, silahkan gabung grup Telegram yang linknya nanti gue sediain. Dan yang kalian belum nambang koin ini, Pineapple belum terlambat. Sekecil apapun angka yang lu dapet, kedepannya lu nggak bakal tahu harganya ya. Dan potensi, dan tadi udah gue jelasin, sangat luas, potensinya sangat tinggi. Dengan teknologi yang cadas ini, harga itu perlahan pasti bakal nanjak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.